Di video kali ini, saya Mahfud Budianto, calon guru penggerak Angkatan ke-10 Kabupaten Garut, akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya ditemani rekan sejawat saya, Pak Dea Rondon, yang akan menjadi objek pengamatan saya. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Bapak. Baik, kabarnya gimana Pak hari ini? Alhamdulillah saya baik hari ini Pak. Alhamdulillah Pak ya, hari ini kita bisa melaksanakan percakapan observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati proses pembelajaran yang akan Bapak laksanakan di kelas atau sebelum saya melakukan observasi kelas ya. Yeah. Adapun tujuan dilaksanakan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran di dalam kelas yang akan Bapak lakukan. Iya Pak. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan observasi sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melaksanakan pembelajaran agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi diri. Gitu ya Pak ya? Yeah. Ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yeah. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya susun, itu ada 3 tujuan pembelajaran yang hendak saya capai Pak. Ya. Pertama, itu peserta didik diharapkan mampu menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua itu diharapkan peserta didik dapat mengidentifikasi atau mampu mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan. Dan yang ketiga itu diharapkan peserta didik dapat atau mampu menulis laporan sederhana mengenai fungsi-fungsi bagian tumbuhan secara sistematis dan benar. Begitu Pak. Baik, berarti ada 3 tujuan pembelajaran Pak ya? Iya, betul. Yang Bapak capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai? Nah, untuk area pengembangan yang hendak saya capai itu ada 2 Pak. Ya. Yang pertama area pengembangan pengetahuan dan yang kedua itu area pengembangan sosial. Untuk pengetahuan Pak, saya akan mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan cara menyampaikan materi tumbuhan sebagai sumber kehidupan di bumi secara jelas dan mudah dipahami oleh siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, area pengembangan sosial, yaitu mengembangkan kemampuan sosial dan emosional siswa dalam menghadapi siswa yang memiliki keragaman kemampuan dengan tentunya metode yang sudah saya persiapkan sebelumnya secara khusus. Baik. Jadi area pengembangan yang ingin dicapai ini adalah aspek apa ya? Betul. Aspek pengetahuan dan aspek sosial. Nah, sekarang bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas? Mungkin dari strategi pembelajarannya, kemudian model pembelajarannya atau materi ajarnya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi Pak, berdasarkan kemampuan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Begitu Pak. Nah, untuk pelaksanaan pembagian kelompoknya saya akan menggunakan metode NHT atau model number head together Pak. Untuk metodenya saya menggunakan cara penugasan, diskusi, tanya jawab, juga ceramah. Begitu Pak. Baik. Jadi rencana yang akan Bapak terapkan dalam pembelajaran di dalam kelas menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi Pak ya? Betul. Yang diintegrasikan dengan model pembelajaran NHT dan juga dengan beberapa metode seperti metode penugasan, dan jawab, diskusi, dan ceramah. Ya, betul sekali Pak. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak pergunakan di dalam kelas? Ya. Nah, untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas, pertama saya akan menggunakan video, kemudian
kemudian gambar-gambar yang memperlihatkan bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Juga saya akan menyajikan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan sekolah, begitu Pak. Baik. Nah, kira-kira kapan nih Pak Bapak akan melaksanakan pelajaran tersebut? Di hari apa? Ya. Di kelas berapa? Dan jam berapa? Nah, mungkin untuk harinya saya akan melaksanakan di hari Rabu Pak. Itu di kelas 4, jam ketiga dan keempat. Ya, baik. Kalau begitu nanti saya akan datang ke kelas Bapak untuk melaksanakan supervisi. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di dalam kelas Bapak. Karena setelah nanti Bapak melaksanakan kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas, kita nanti akan melaksanakan percakapan saya, yaitu percakapan pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar. Baik Pak. Nah, sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan pada hari ini? Ya, mungkin saya jadi memiliki gambaran mengenai pembelajaran yang akan saya lakukan nanti, baik itu dari strategi, ya, model, media, bahan ajar yang akan saya gunakan. Jadi berdasarkan hasil diskusi sekarang kita hari ini, saya akan menerapkannya nanti saat pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas, begitu Pak. Baik, terima kasih Pak ya atas waktunya, dan Bapak sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di percakapan para observasi ini. Sampai jumpa di kelas nanti di percakapan observasi kelas minggu depan ya. Ya. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipimpin oleh ketua murid, silakan dipimpin untuk berdoa ketua murid. Duduk sikap. Siap. Sebelum belajar, marilah kita baca doa dulu dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dimulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah kita bisa diberi kesehatan untuk melaksanakan pembelajaran pada kesempatan hari ini. Kalau yang di kelas sudah pasti sehat, tapi coba lihat teman-teman di sekitarnya. Kelihatan sehat atau tidak? Sehat ya? Sehat ya? Tapi mungkin di teman-teman kalian ada yang tidak hadir? Ada. Bapak absen dulu ya. Yang tidak hadir mungkin Bapak akan catat. Silahkan sebutkan siapa teman kalian yang tidak hadir pada kesempatan ini. Nah, ada siapa yang hadir? Ya, siap. Akbar, ya. Sakit? Sakit. Nama siapa? Tasya. Tasya, Tasya. Oke. Nah, mudah-mudahan teman-teman kita yang tidak bisa hadir pada kesempatan ini karena sakit diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita yang sehat yang berada di ruang ini perlu semangat dalam melaksanakan belajar. Semangat? Supaya lebih semangat. Nah, Bapak ada satu tepukan yang biasa kita coba dikasih ya. Ada yang tahu tidak tepuk es jus? Sekarang musim hawa ya, atau dalam musim kemarau. Supaya segar belajarnya, kita akan melaksanakan tepuk es jus satu kali. Kita coba ya. Bapak contohkan. Tepuk es jus. Ting tong. Ya siap? Siap. Ting tong jus. Pakai gerakan supaya tidak kaku ya. Siap? Bapak asipin. Tepuk es jus. Ting tong jus. Nah, selain itu Bapak juga supaya lebih semangat kalian dalam pembelajaran ini akan menyanyikan dulu lagu. Ada yang tahu lagunya apa? Ada yang tahu lagu Lihat Kebunku? Tahu. Mas, saya sudah kelas 4 tidak tahu lagu Lihat Kebunku. Siap? Mari kita nyanyi bersama Lihat Kebunku. 1, 2, 3. Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah dan ada yang putih.
lihat kebun Bu, kita kan berada di lingkungan pedesaan. Pasti banyak kebun yang sering kita lihat saat berjalan. Ada banyak bunga yang sering kita lihat saat hendak berangkat ke sekolah. Bapak contohkan. Selain lihat kebun, pasti kita juga akan melihat domba, anjing, ayam, dan yang lain-lain. Kalau ayam, domba itu sebutnya apa? Hewan, pintar. Kalau tadi mawar, mawarati yang indah itu apa? Bunga. Hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan. Contoh, tadi tumbuhan itu ada mawar sama melati. Apalagi coba? Cabai, cabai. Apalagi? Tomat. Apalagi? Bonteng, wortel. Nah, dan masih banyak lagi yang lain. Itu ada tumbuhan. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai tumbuhan dan fungsinya, ya. Kita hari ini akan belajar mengenai tumbuhan dan fungsinya. Setiap sesuatu yang ada di lingkungan sekitar kita pasti itu memiliki fungsi, termasuk tumbuhan. Kenapa ada tumbuhan, kenapa ada kita manusia, pasti memiliki fungsi. Dan juga bagian-bagian tumbuhan kita akan belajar mengenai tumbuhan dan fungsinya, ya. Selain itu, tumbuhan juga memiliki bagian-bagian sama seperti manusia, ya. Kalau manusia itu bagiannya ada apa saja? Yang mudah pasti kalian ingat, ada kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, coba lebih semangat. Kepala, pundak, lutut, kaki. Nah, itu kan tahu. Sama tumbuhan pun memiliki apa? Bagian, ya. Bagian kepala manusia. Apakah sama tumbuhan yang bisa kalian lihat itu memiliki bagian? Ada yang tahu bagiannya bagian apa saja? Coba. Akar, betul. Dari bawah ada akar. Apalagi? Daun. Sebelum ke daun? Ke batang. Tadi apa? Daun, benar. Buah, apalagi? Bunga, biji. Nah, itu tidak jauh. Hari ini kita akan belajar mengenai apa? Tumbuhan, bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini diharapkan kalian pertama bisa menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Tadi sudah kalian sebutkan. Kedua, kalian diharapkan bisa menyebutkan atau mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian tumbuhan tersebut. Dan yang ketiga, diharapkan kalian bisa membuat laporan sederhana. Nanti Bapak akan membagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik, ya, supaya kalian nanti bisa melaporkan hasil pengamatan yang kalian lakukan sesuai dengan apa? Dengan kelompok yang telah Bapak bagi berdasarkan apa? Berdasarkan gaya belajar kalian. Di sini sudah Bapak kelompokkan ada gaya belajar apa ini? Audio. Ini visual. Ini kinestetik, ya. Nanti akan belajar sesuai dengan gaya belajar kalian masing-masing. Adapun rangkaian kegiatan hari ini, pertama, kalian sudah duduk berkelompok. Kedua, kalian akan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing untuk mendiskusikan mengenai apa? Bagian tumbuhan, fungsinya, dan membuat laporan sederhana mengenai tumbuhan dan fungsinya, ya. Jelas? Nanti akan presentasi dan belajar sesuai masing-masing, ya. Adapun selain itu, penilaian, perhatikan. Penilaian yang akan Bapak lakukan, pertama itu kepercayaan diri, kekompakan, ya, kekreatifan, juga kepercayaan diri yang terakhir. Nah, nanti pas presentasi kalian harus percaya diri, berdiri di depan, ya. Ciri orang percaya diri itu bagaimana? Nih, apa namanya?
Berdiri tegak. Papa bisa berdiri tegak karena memiliki kaki. Tegak, kelihatan tegak. Nah, sama dengan tumbuhan. Coba perhatikan tumbuhan. Berdiri tegak tidak? Hah? Berdiri tegak tidak? Tegak dan kuat dan kokoh ya, betul tidak? Betul tidak? Betul ya. Kalau Bapak berdiri tegak karena kaki, kalau pohon kira-kira gara-gara apa bisa berdiri tegak? Pintar sekali. Akar, ya akar pohon. Bayangkan kalau tidak ada akar, angin besar. Bakal bagaimana? Tumbang, jatuh. Ya, untung kalau pohonnya pohon toge. Tebak angin, tutuprak. Nah, tidak akan kena apa-apa. Tapi bagaimana kalau pohon beringin tidak ada akar? Tumbang bisa apa? Bisa menyebabkan bencana. Nah, supaya kalian lebih paham, lebih tahu mengenai tumbuhan dan fungsi-fungsinya, silakan kalian berdiskusi sesuai kelompok yang telah Bapak bagi. Ya, siap? Siap. Kelompok visual akan berdiskusi mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya. Oh, apa? Audio, maaf salah. Auditory akan belajar ya di handphone yang telah Bapak sediakan mengenai tumbuhan dan fungsinya. Kelompok visual akan belajar mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya itu dari bahan ajar atau buku yang sudah disiapkan ya. Kemudian kelompok kinestetik nanti kalian akan mengamati ya, mengamati bagian tumbuhan yang ada di lingkungan sekitar. Kemudian nanti cari di lingkungan sekalian apabila ada pohon yang bisa dibawa sebagai sampel atau contoh ke dalam kelas ya. Begitu, siap? Siap. Silakan berdiskusi sesuai kelompok masing-masing. Sekarang silakan duduk sesuai kelompok masing-masing, kalian mengamati sesuai belajar masing-masing. Nanti dilengkapi LKPD atau lembar kerja strategi berdasarkan bahan ajar yang sudah kalian terima ya. Nah, ini nanti diisi namanya nama kelompok ya, diisi nama kelompok tadi kelompok apa? Audio kelas 4 ya. Diisi ini apa? Ini ya. Oke, berdasarkan nama kerja ya. Silakan. Nah, untuk kelompok apa ini? Visual. Kalian silakan belajar tentang halaman 3 mengenai fungsinya. Ini sudah tadi yang isi saja nih. Oh ini ya dari buku ya. Jadi diisi berdasarkan diskusi kelompok yang kalian buat. Namanya kelompok apa? Audio kelas 4 yang apa? 2 kelompok ya. Jadi sini ya. Kita ada linknya ini ya. Maaf, silakan. Kelompok. Nah, untuk kelompok tadi kalian mengamati tumbuhan yang ada di luar sekitar. Nanti kalau kelas 4 ya. Dicari di masing-masing sekolah atau pilihan, silakan dia. Tapi jangan ambil lingkungan lainnya. Misalkan dari yang berguna, silakan ambil contoh saja. Nanti bakal rumah kami. Setelah itu kalian siap. Akan dari tidak kalian silakan menanyakan. Ya, cepat. Ya, silakan. Silakan berdiskrik keluar melihat tumbuhan yang ada di sekitar. Boleh sambil bawa. Jangan terlalu jauh di sekitar kelas ya. Ya, jangan potong nanti untuk masuk ke dalam. Duduk, silakan. Ngomong ketik amati hasil penemuan tumbuhan yang ada di sekitar. Silakan diisi amati soal berbeda yang telah yang amati dilihat. Ya, berdiskusi sesuai dengan kelompok kerja masing-masing. Tadi ada yang gaya apa? Auditory, visual, kemudian kinestetik. Sekarang kita akan mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusi sesuai kelompoknya masing-masing. Perhatikan, saat presentasi tidak boleh ada yang berbicara
kecuali yang di depan. Banyak. Iya juga. Itu kayaknya tidak boleh. Jadi yang di depan presentasi berbicara itu sebagai bentuk apa? Menghargai orang lain. Saat orang lain berbicara kita tidak boleh mengobrol. Selain itu kita juga akan melatih tingkat kepercayaan diri saat berpresentasi. Sekarang mari kita berikan tepuk tangan yang mulia untuk kelompok pertama, kelompok audiotori. Tepuk tangan. Silakan kelompok audiotori untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian lakukan bersama kelompok. Ya, agak ke depan supaya terlihat oleh teman-temannya. Oh, ayo. Yo. Nah, geser Bu. Geser. Supaya tidak silau. Oh. Siap? Kelompok auditor siap? Ya? Teman-temannya sudah siap memperhatikan? Silakan kelompok auditori menyampaikan presentasi. Teman-teman yang lain memperhatikan tidak ada yang ngobrol supaya kalian tahu fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan. Silakan kelompok auditori untuk presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok audiotori akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami yang akan dibacakan oleh Agung. Bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Satu ada apa, Bu? 1. Akar fungsi menjongkok dan membongkok berdirinya tumbuhan di tempat hidupnya. Ya, yang kedua. 2. Batang fungsi. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Ya, 3. 3. Daun fungsi. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari. Ya. 5. 4. 2. Fungsi tempat melindungi biji. 5. Penghasil tanaman baru. 6. Bunga fungsi alat perkembangbiakan. Ya. Boleh tepuk tangan untuk kelompok auditori. Silakan. Ada yang tanyakan? Tidak? Tidak. Silakan, kalau tidak ada ditutup saja untuk kelompok. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah penampilan dari kelompok auditori. Silakan duduk tanpa berisik. Duduk. Selanjutnya setelah kelompok auditori menyampaikan hasil diskusinya, silakan kelompok auditori untuk menyimak penyampaian dari kelompok visual. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok visual. Ayo, yang lain perhatikan supaya kalian tahu perbedaan ada yang kurang, ada yang lebih. Masih bebas sedikit. Ya, kemudian silakan diskusinya. Baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok visual kelas 4 akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya yang akan disampaikan oleh kalimat. Fungsi akar tumbuhan, penyerap air dan zat hara. Fungsi batang tumbuhan, alat transportasi. Fungsi daun tumbuhan, fotosintesis. Fungsi bunga tumbuhan, alat perkembangan biak. Fungsi buah tumbuhan, tempat melindungi biji. Fungsi biji tumbuhan, menghasilkan tanaman baru. Tepuk tangan untuk kelompok visual. Ada yang ingin ditanyakan kelompok visual? Tidak ada, kalau ada silakan duduk. Sekian dari kelompok kami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita presentasikan disertai dengan hasil temuan mereka. Ya. Mari kita tepuk tangan untuk kelompok ini STD. Silakan. Agar kanan, sok, maju ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kinestetik kelas 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai bagian tumbuhan dan fungsinya yang akan disampaikan oleh yang Sinta. Silakan, Sinta. 1. Akar fungsinya penyerapan air
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyimpulkan pembelajaran kita hari ini, supaya kalian lebih paham mengenai pembelajaran hari ini. Mari kita mulai simpulkan pembelajaran hari ini, ya, mengenai tumbuhan dan bagian-bagiannya. Kita sepakati dulu. Apakah ini tumbuhan? Tumbuhan. Namanya apa? Tadi seperti manusia memiliki apa? Bagian-bagian, ada apa saja? Pundak, lutut, kaki. Sama, tumbuhan pun memiliki bagian-bagian dan fungsinya. Tadi kaki lutut. Sekarang setelah kalian presentasi, menggali informasi berdasarkan kelompok masing-masing, mari kita simpulkan. Tolong kelompok auditori perhatikan dari bawah terlebih dahulu. Namanya? Akar. Ada yang tahu fungsi akar? Apa tadi? Fungsi akar adalah menyerap air dan jar air. Baik. Nah, sekarang setelah kalian tadi melakukan presentasi, ya, dan kalian mendengarkan penjelasan dari teman-teman, apakah jadi lebih paham? Paham tidak? Kalau kalian sudah paham, mari kita uji, ya, kepahaman kalian dengan mengerjakan latihan yang akan Bapak sampaikan soal-soal. Jadi kalian nanti menjawab di kertas yang telah Bapak sediakan. Siap? Siap. Ya, Bapak akan membagikan, nanti Bapak akan mendikte beberapa pertanyaan mengenai pertumbuhan atau bagian-bagian tumbuhan. Ya, silakan. Silakan. Berapa orang? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, cukup. Ya. Kurang 1, kurang 2. Siap? Bapak akan mendiktekan soal supaya kalian lebih paham. Silahkan siapkan ya. Siap? Siap. Nah, berdasarkan pengamatan kalian tadi dengan teman-teman, silahkan. Ini bentuk evaluasi, bentuknya kuis ya. Kuis biasanya soalnya pendek-pendek, tapi kalian harus bisa menjawab dengan cepat. Siap? Siap. Nah, silahkan persiapkan jawabannya. Ingat kembali. Bagian nomor 1, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Nah, tanaman adalah apa? Tempat fotosintesis tanaman disebut apa? Ayo. Ingat, tadi apa coba? Ingat. Bapak kasih waktu 10 detik. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Nanti soal-soalnya Bapak akan periksa di rumah. Kalian juga ada pekerjaan rumah. Siap? Siap. Supaya lebih paham, lebih mengerti. Tugasnya silahkan tulis. Tugasnya di buku masing-masing silahkan ditulis. Ya. Pura-pura. Ayo, siap. Tugasnya? Ya. Siap tugasnya? Ya. Silahkan amati
Silakan amati. Ya, silakan amati. Satu tumbuhan yang ada di sekitar kalian. Sudah? Itu saja untuk pertemuan hari ini. Tugasnya Bapak akan periksa besok. Pertemuan selanjutnya sekaligus membagikan hasil kuisnya. Kemudian pertemuan selanjutnya kalian siap-siap belajar. Kalau tadi mengenai tumbuhan, pertemuan selanjutnya akan belajar mengenai hewan. Entah apa nanti, apakah mengenai perkembangbiakan hewan atau apa ya. Itu saja untuk pertemuan hari ini. Sekian dari Bapak. Sebelum nanti ditutup dengan salam, silahkan dibereskan buku, meja dan kursinya, kemudian dipimpin doa. Silahkan beres-beres dulu. Ya. Silahkan ketua murid untuk memimpin doa. Pulang. Ya, pulang. Silakan mungkin. Iya. Ya, udah. Untuk sikap. Siap. Sebelum pulang marilah kita baca doa dulu dalam hati. Mulai. Selesai. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tommy Budianto, calon guru penggerak angkatan ke-10. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan supervisi akademik modul 2.3 mengenai supervisi akademik pasca observasi. Pada kali ini saya ditemani rekan teman sejawat saya, Bapak Dia Rondon, juga pengajar praktik saya itu Ibu Tuti. Untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita ke percakapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah hari ini saya baik, Pak. Pada di percakapan kali ini pada pasca observasi, saya akan bertanya kepada Bapak terkait jalannya proses observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan yaitu untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Bapak terkait jalannya kegiatan observasi yang Bapak lakukan secara berlangsung dalam proses pembelajaran kelas? Perasaan saya mungkin karena belum terbiasa, jadi pertama-tama itu merasa tegang, tetapi seiring berjalannya waktu, alhamdulillah semua berjalan lancar, begitu Pak? Alhamdulillah berjalan dengan baik ya. Ya. Bisa diceritakan kembali area pengembangan apa yang Bapak lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Bapak lakukan di dalam kelas? Ya, baik. Mungkin kalau tahapan tentunya seperti percakapan di praobservasi, saya sudah menyiapkan mengajar, terus strategi belajar, juga media ajar yang telah dipersiapkan seperti pada saat percakapan praobservasi. Selain itu juga di dalam kelas sesuai dengan rencana saya mengembangkan dua hal Pak, yaitu area pengembangan pengetahuan dan area pengembangan sosial. Untuk area pengembangan pengetahuan, saat pembelajaran siswa di dalam kelas sudah hampir bisa menyebutkan dan mengidentifikasi fungsi dan bagian-bagian tumbuhan begitu Pak. Kemudian untuk area pengembangan sosialnya, siswa juga
sudah bisa berdiskusi, bekerja sama di dalam kelompok, saling membantu satu dengan yang lainnya. Ya, baik. Tadi Bapak sudah menjelaskan dalam pembelajaran mengenai tahapan-tahapan. Selanjutnya area pengembangan berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan yang sudah Bapak transformasikan ketika dalam proses pembelajaran. Nah, menurut Bapak sejauh mana area pengembangan yang Bapak yang sudah disampaikan Bapak, apakah sudah berhasil atau belum? Berdasarkan pengalaman dan pembelajaran yang sudah saya lakukan, mungkin secara garis besar sudah berjalan baik, tetapi masih ada mungkin beberapa kekurangan atau tantangan atau hambatan yang saya hadapi, Pak. Ya, baik. Jadi memang Bapak sudah dilakukan, tapi masih ada kekurangan. Nah, menurut Bapak, apa sih kekurangan? Mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi Bapak ketika dalam proses kegiatan pembelajaran. Kendala-kendala seperti apa? Untuk kendala mungkin juga dialami sebagian besar guru, Pak, pada saat pelaksanaan pembelajaran berbasis kelompok itu masih ada beberapa siswa yang kurang terlibat dalam pembelajaran atau dapat dikatakan kurang aktif itu saat proses diskusi ataupun saat bekerja sama dengan temannya. Jadi kekurangan yang Bapak itu di dalam siswa tersebut kurang aktif ya. Betul, Pak. Di ada beberapa siswa yang kurang aktif. Faktor apa? Kenapa siswa tersebut kurang aktif? Mungkin itu juga kesalahan saya di awal, Pak, karena kan saat perencanaan pembelajaran itu saya membentuk kelompok berdasarkan gaya belajar. Yang tiga itu, Pak, ada gaya belajar auditory, visual, kemudian kinestetik. Jadi kecenderungan saat belajar di dalam kelas karena dibagi tiga kelompok itu kelompoknya cenderung gemuk atau banyak peserta didik atau anggota dalam satu kelompok, sehingga proses pembelajaran di dalam kelas itu saling mengandalkan karena banyak teman begitu, Pak. Kemudian untuk kedepannya mungkin saya akan memperbaiki, tetap menggunakan model atau gaya belajar sesuai dengan gaya belajar anak supaya anak nyaman. Kemudian mungkin saya akan memperbanyak jumlah kelompok supaya kegiatan pembelajaran lebih efektif. Gitu sih, Pak. Baik. Jadi depannya Bapak punya rencana itu saat nanti ketika dalam proses pembelajaran depannya. Betul, Pak. Jadi Bapak akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka, menggunakan gaya belajar sebagaimana yang tadi Bapak sebutkan, yaitu dengan menggunakan siswa kelompok-kelompokan, ada kelompok belajar yang auditori, ada yang audio visual, kemudian juga ada yang seperti kinestetik yang sudah lakukan tadi. Mudah-mudahan kedepannya nanti Bapak bisa melaksanakan sesuai dengan rencana. Nah, kapan rencana Bapak untuk mengevaluasi atau melakukan rencana ke depan? Untuk waktu dan tempat belum bisa saya tentukan, tapi insya Allah secepatnya akan segera saya laksanakan, Pak. Terima kasih, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini atas jawaban-jawaban dari Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak rencanakan secepatnya bisa direalisasikan sehingga ketika dalam proses pembelajaran si anak mempunyai nilai akademik yang berprestasi apa yang kita harapkan. Pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas jawaban dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.